Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep kerukunan dan toleransi dalam Islam. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diza Izalia, dan ada dua rekan saya juga, yaitu Anissa Nabila dan Fatia Anissa. Ini adalah poin-poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, ada konsep ukhuwah Islamiyah. Kedua, toleransi antar dan inter umat beragama. Ketiga, konsep moderasi Islam. Keempat, nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu ukhuwah Islamiyah. Sebelumnya, ukhuwah Islamiyah itu adalah pengertiannya secara etimologi, ukhuwah artinya persaudaraan. Hasan dalam Arpanuddin 2016 berpendapat bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan suatu hubungan yang terjalin antara sesama muslim tanpa membeda-bedakan status sosial, pendidikan, maupun tingkat religiusnya seseorang. Jadi hubungan ini itu dapat terjalin di antara keluarga, teman, dan lain-lain. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 ditegaskan bahwa setiap muslim adalah saudara, maka jika terjadi perselisihan, kita diwajibkan untuk mendamaikannya. Jadi penting banget nih menanamkan jiwa ukhuwah oleh setiap muslim, karena dengan kita menanamkan jiwa ukhuwah itu dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Kita masuk ke konsep ukhuwah Islamiyah. Dalam Hadiyin 2017, untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam dan memantapkan ukhuwah Islamiyah, para ahli menetapkan 3 konsep. Konsep yang pertama adalah konsep tanawu al-ibadah atau keragaman cara beribadah. Konsep ini mengakui adanya keragaman selama praktik ibadah merujuk pada Rasulullah. Jadi, selama praktik ibadah orang tersebut berbeda dengan kita, dan praktik ibadah mereka masih merujuk pada Rasulullah, kita wajib menghormatinya. Terus yang kedua, ada konsep al-muhtiyu fi al-ijtihadi lahu ajrun. Yang salah dalam berijtihad pun mendapat ganjaran. Maksud dari konsep ini adalah, jika seseorang melakukan ijtihad, namun bentuk ijtihadnya salah, ia tidak akan berdosa, ia akan tetap mendapatkan pahala selama ia mengikuti pendapat dari ulama. Konsep yang ketiga, konsep la hukma lillah qabla ijtihadi al-mujtahid. Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid. Konsep ini dapat dipahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Jadi oleh karena itu, diharapkan para mujtahid dapat menetapkannya melalui ijtihad. Sebelumnya, ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu adalah sebuah usaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua tentang toleransi antar dan inter umat beragama. Di sini toleransi antar dan inter umat beragama menurut KBBI adalah toleransi suatu sikap atau perilaku yang mematuhi aturan di mana seseorang dapat menghargai dan menghormati sikap orang lain. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam sangat menjunjung tinggi konsep toleransi antar umat beragama. Islam mengajarkan untuk selalu menghormati dan toleransi terhadap sesama. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kerukunan dan persatuan baik intern maupun ekstern. Dan Islam juga menanamkan nilai-nilai kesabaran dan kebebasan berpendapat. Sini saya akan mencantumkan contoh-contohnya. Contoh pertama, memberikan kebebasan kepada seseorang dalam menjalankan ibadah. Contoh kedua, tidak mencela tata peribadatan agama lain. Contoh ketiga, saling tolong-menolong. Dan yang terakhir, selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Ada konsep moderasi Islam. Moderasi dalam bahasa Arab disebut al-wasatiyah. Istilah moderasi ini terkait erat dengan keadilan. Dan ini berarti memilih posisi tengah di antara ekstremitas. Hanafi dalam Sauqi Futaki 2018 menyebut, wasatiyah merupakan pendekatan yang komprehensif dan terpadu.
Konsep ini menuntut umat Islam untuk mempraktikkan Islam secara seimbang dan komprehensif dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Karakteristik penggunaan konsep moderasi dalam konteks Islam Indonesia diantaranya: 1. Ideologi tanpa kekerasan dan menyebarkan Islam. 2. Mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia. 3. Penggunaan cara berpikir rasional. 4. Pendekatan kontekstual dalam memahami Islam. 5. Penggunaan ijtihad. 5 karakteristik di atas bisa diperluas menjadi beberapa karakteristik yang lain, seperti toleransi, harmoni, dan kerjasama antar kelompok agama. Nah, di sini ada nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pendidikan, kekeluargaan, dan pekerjaan. Yang pertama ada menutup aib sesama. Semua manusia pasti mempunyai aib atau kesalahan. Jika kita mengetahuinya, alangkah baiknya kita menutup aib sesama atau aib saudara kita. Yang kedua, saling memaafkan. Setiap manusia juga pasti punya salah, dan sebaiknya kita harus berbesar hati untuk saling memaafkan. Yang ketiga, membantu orang yang kesulitan. Jika ada saudara kita atau teman kita yang sedang kesulitan, alangkah baiknya kita membantunya. Contohnya kayak di saat pandemi seperti sekarang ini, beberapa orang sedang kesulitan dan mereka ada yang membuka bisnis dan kita bisa membantu dengan membeli dagangan mereka. Berbaik sangka. Kita tidak boleh berprasangka buruk pada orang lain, tetapi kita tetap harus waspada terhadap orang lain. Nah, senantiasa mendoakan. Kita harus mendoakan orang yang baik-baik. Walaupun orang berbuat jahat atau yang kurang baik, kita tetap harus mendoakan yang baik-baik juga. Nah, Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan?